Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi terkait dengan kekongruenan. Yang akan saya bahas meliputi yang pertama tentang aritmatika modulu, kemudian nanti kekongruenan, dan sampai pada balikan modulu atau modulu inverse untuk video kali ini. Adapun untuk materi kekongruenan lanjar yang di dalamnya terdapat materi mengenai Chinese remainder problem, di sini akan saya berikan pada video berikutnya. Oke, kita mulai dari materi tentang aritmatika modulu. Untuk materi aritmatika modulu ini diberikan untuk lebih memahami tentang apa itu definisi dari modulu yang nanti kita akan memakainya pada materi tentang kekongruenan. Seperti itu. Jadi untuk yang pertama, aritmatika modulu di sini diberikan dua buah bilangan bulat. Misalkan di sini saya menotasikan bilangan bulat tersebut sebagai A dan M dengan M-nya lebih besar dari 0. Untuk operasi A mod M di sini dibaca sebagai operasi A modulo M adalah operasi pembagian A oleh M yang mempunyai sisa. Jadi operasi pembagian A oleh M itu dibaca A modulo M, tapi syaratnya harus mempunyai sisa. Pembaginya harus lebih besar dari 0. Dan A ini merupakan bilangan bulat, seperti itu. Secara matematis, A modulo M itu sama dengan R. Didefinisikan sebagai A sama dengan Q kali M ditambah R. Dengan R-nya itu merupakan sisa hasil bagi dari A dibagi M, seperti itu. Jadi A dibagi M menghasilkan suatu hasil bagi Q yang bersisa R, maka dia A modulo M sama dengan R, seperti itu. Karena sisa di sini R ini syaratnya seperti biasa, seperti pada sifat keterbagian yang sudah kita pernah pelajari. Syarat dari R atau sisa hasil bagi haruslah lebih besar sama dengan 0 dan kurang dari M atau kurang dari pembaginya. Bilangan M disebut sebagai modulo dengan hasil aritmatika modulo M terletak di dalam himpunan 0, 1, 2, 3, 4 sampai pada M-1. Jadi di sini bilangan M disebut sebagai modulo ini, hasil aritmatika modulo M ini pasti dia terletak di antara 0 sampai M-1. Mengapa? Itu sama halnya dengan di sini syarat dari sisa hasil bagi. Syarat sisa hasil bagi di sini R itu merupakan bilangan bulat yang dia nilainya lebih besar atau sama dengan 0 dan kurang dari M. Sehingga apa saja yang bisa? Kalau tidak 0, 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Sampai M ini tergantung M-nya berapa, berarti dia M-1. Kalau M-nya 2 ya berarti hanya 0 dan 1, seperti itu. Karena sisa hasil bagi R itu harus kurang dari pembagi. Seperti itu ya. Itu adalah definisi terkait modulo. Jadi kalau ada istilah modulo, paling tidak kita sudah memahami modulo itu apa. Jadi kalau ada A modulo M, berarti di situ A dibagi dengan M mempunyai sisa hasil bagi. Jadi masih ada sisanya, tidak habis dibagi. Oke, sebagai contoh di sini 17 modulo M itu artinya di sini 17 dibagi dengan 5 ya. Nah, 17 modulo 5 itu artinya 17 dibagi 5 itu sisanya sama dengan 2. Atau kalau kita tuliskan dalam bentuk ini A sama dengan Q kali M plus R, maka kita bisa membentuknya sebagai 17 sama dengan 3 kali 5 ditambah 2. Sisanya ini adalah 2. 18 modulo 3 sama dengan 0. Sebab apa? 18 sama dengan 6 kali 3 ditambah 0. Nah,
Untuk pembaginya, untuk M-nya tadi memang lebih besar dari 0. Tetapi kalau untuk A-nya boleh positif, boleh negatif. Bagaimana dengan 0? Tentu saja boleh, karena 0 dibagi suatu bilangan bulat lebih dari 0 diperbolehkan. Yang tidak boleh adalah saat pembaginya yang sama dengan 0. Untuk yang min 38 ini modulo 4, sisanya adalah 2. Sebab apa? Sebab kita bisa menemukan ini hasil baginya adalah min 10. Min 38 sama dengan min 10 kali 4 ditambah 2. Seperti itu. Kemudian untuk min 21 modulo 7 sama dengan 0. Sebab apa? Sebab min 21 itu sama dengan min 3 kali 7 ditambah 0. Nah, di sini langkah operasi modulo M untuk A negatif. Ini yang kalau positif mungkin akan menjadi mudah untuk kita lakukan. Jadi kalau 17 dibagi 5 kan sama dengan 3, tinggal menuliskan sisanya 2, makanya 17 modulo 5 sama dengan 2. Bagaimana kalau kita nanti disuruh mencari seperti ini saat 2 ini belum diketahui untuk contoh yang nomor 3. Min 38 modulo 4. Kira-kira berapa hasilnya? Nah, itu caranya di sini saya memberikan langkah-langkah untuk operasi modulo M untuk A-nya negatif. Misal di sini A min 38 dan M-nya 4, maka bagi nilai mutlak A yaitu 38 dengan M sama dengan 4. Jadi ini kita nilai mutlakan dulu. Min 38 nilai mutlaknya berapa? 38. 38 kita bagi dengan 4. Sisanya berapa? Dan di sini ternyata sisanya adalah 2. Kebetulan sama ya, 2. 38 dibagi 4 itu kita punya berapa? Kira-kira 9 kan? 9, sisanya berapa? 2. Nah, untuk hasil operasi modulunya kita tinggal mengurangi antara R itu sama dengan M min R aksen, atau M kita kurangi dengan sisa pembagian nilai mutlak dengan M tadi. Jadi di sini ini kebetulan saja sama. 4 dikurangi 2 sama dengan 2. Kalau mau mencoba yang nomor 4 di sini. Kalau yang nomor 4 berarti nilai mutlaknya 21 dibagi 7. Ini kebetulan juga sama dengan 3 kan, sisanya 0. Jadi kebetulan langsung sama 0, seperti itu. Yang lain nanti bisa dicoba sendiri bagaimana kita bisa menghitung modulo untuk A-nya yang negatif. Jadi caranya seperti ini. Kemudian kita masuk ke materi berikutnya tentang ini, intinya ada di sini kekongruenan. Jadi saat kita sudah memahami apa itu modulo, yaitu pembagian yang mempunyai sisa hasil bagi, di sini berikutnya ada definisi tentang kekongruenan. Diberikan bilangan bulat A, B, dan M dengan M-nya lebih besar 0. Bilangan bulat A kongruen B modulo M itu kita notasikan dengan bentuknya seperti ini. Jadi kalau kongruen itu seperti sama dengan, cuma ada satu lagi di atasnya, kan seperti itu. Jadi A kongruen B modulo M. Apa itu A kongruen B modulo M? Kalau tadi kan kita taunya cuma B modulo M, berarti B itu dibagi M punya sisa. Apakah sisanya itu sama dengan A di sini? Untuk kekongruenan, lah ini kita bahas di sini. Lah, ternyata di sini yang namanya A kongruen B modulo M itu apabila M dapat membagi habis A min B. Jadi saat kita kurangi A ini dengan B-nya, kemudian kita bagi dengan M, dia dapat dibagi habis, artinya tidak punya sisa, seperti itu. Apabila A tidak kongruen B modulo M, maka dinotasikan dengan ini A tidak kongruen B modulo M. Artinya apa? Saat A kita kurangi B, kita bagi dengan M, ternyata dia apa di sini? Karena tidak kongruen, artinya dia masih mempunyai sisa pembagian. Kekongruenan A kongruen B modulo M berarti terdapat bilangan bulat K yang memenuhi. Lah, lebih lanjut lagi karena habis dibagi ya. Kalau habis dibagi kan berarti ada suatu bilangan bulat, sedemikian hingga apa? Sedemikian hingga bilangan bulat tersebut kita kalikan dengan pembaginya sama dengan yang dibagi, kan begitu. Berarti A min B sama dengan K kali M.
Sehingga dapat kita tulis apa? Dapat kita tulis A itu sama dengan K kali M ditambah B, seperti ini. Jadi yang di sini ternyata yang menjadi sisa adalah B-nya. Kalau tadi B modulo M kan berarti B dibagi M, sisanya adalah suatu bilangan. Nah, kalau A kongruen B modulo M itu adalah saat A ini kita bagi dengan M, ternyata dia punya sisa B, seperti itu. Sehingga apabila A kita kurangi B, kita bagi dengan M, maka dia habis dibagi. Nah, supaya bisa lebih memahami, kalian bisa lebih mencerna untuk bagian ini. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Berdasarkan definisi aritmatika modulo, A modulo M sama dengan R dapat dituliskan. Nah, ini tadi seperti yang saya omongkan, A kongruen R modulo M, seperti itu. Jadi di sini ternyata kalau tadi ya, saya ulangi lagi, saat di aritmatika modulo, saat saya punya A modulo M, artinya apabila A kita bagi M, punya sisa hasil bagi, punya sisa masih an. Nah, kalau sudah A kongruen B modulo M di sini, berarti saat A saya bagi dengan M, sisanya itu adalah B. Seperti itu. Kalau tadi kan penulisannya sisanya ada di sama dengan. Kalau di sini ternyata sisanya ada di sini. Itu kalau kekongruenan. Atau biasa karena kalau untuk sisa kan kita biasanya pakai simbol R. Jadi di sini A kongruen R modulo M. Tuh. Untuk mempermudah kita lihat contohnya di sini 17 kongruen 2 modulo M. Kenapa? Nah, ini masih pakai contoh yang sama dengan contoh aritmetika modulo tadi. Karena kan saya punya 17 saat saya membaginya dengan 5, sisanya adalah 2. Sehingga 17 kongruen 2 modulo M. Atau saat kita menuliskan seperti yang pada definisi kekongruenan 17 dikurangi 2 itu habis dibagi 5. Berapa hasil baginya? 3. Atau di sini 17 itu sama dengan 3 kali 5 punya sisa 2. 17 kalau dibagi 5 sisanya adalah 2. Oke. Sekarang untuk agak berbeda ya, ini 18 kongruen min 18 modulo 3. Kenapa di sini saat 18 saya kurangi dengan minus 18 itu sama dengan 12 kali 3. Atau saya bisa menuliskan 18 itu sama dengan 12 kali 3 ditambah dengan min 18. Jadi sisanya adalah min 18. Begitu pula dengan min 38. Min 38 kongruen 2 modulo 4. Yaitu min 38 kita kurangi dengan 2 itu sama dengan min 10 kali 4. Atau kita bisa menuliskan min 38 sama dengan min 10 kali 4 plus 2. Kalau ini min 21 kongruen 0 modulo 7. Ini seperti contoh yang saya berikan pada aritmetika modulo. Itu tentang kekongruenan. Nah, berdasarkan contoh-contoh tersebut dapat kita peroleh himpunan bilangan yang kongruen 17 modulo 5. Kalau ini tadi kan 17 modulo 5 kongruennya adalah 2. Nah, ini kita bisa menghimpunnya seperti apa? Jadi untuk bilangan yang kongruen 17 modulo 5 itu tidak tunggal. Ada beberapa bilangan yang bisa kita himpun. Kalau tadi 2, artinya tadi kalau 17 kongruen 17 modulo 5, jadi itu saat saya 17 saya membagi dengan 5, itu kan sisanya 2. Itu sama halnya saya membagi 2 dengan 5, sisanya juga 2. Saat saya membagi 7 dengan 5, sisanya juga 2. Jadi ini adalah himpunan-himpunan bilangan yang apabila saya bagi dengan 5, itu sisanya sama dengan saya membagi 17 dibagi 5. 17 dibagi 5 sisa 2. 2 dibagi 5 sisa 2. Ya, jangan bingung, 2 dibagi 5 punya hasil bagi berapa? Kira-kira hasil baginya kok dia sisanya masih tetap 2? Hasil baginya adalah 0, ya kan? Saat saya membagi 2 dengan 5 hasilnya 0, sisanya 2. Saat saya membagi 7 dengan 5 hasilnya 1,
sisanya 2. Saat saya membagi 12 dengan 5 hasilnya 2, sisanya 2. Kemudian saat saya membagi min 3 dengan 5, berapa? Sisanya 2 juga. Min 8 saya bagi 5, sisanya 2 juga. Seperti itu. Nah, untuk mempermudah sebenarnya ini kita bisa menghitungnya dengan cara yang pertama tadi itu kan saya punyanya adalah 2 kan. 17 itu kan kongruen 2 moduli 5. Ini tinggal kita tambahkan atau kita kurangi dengan 5. 2 kita tambah 5, 7, kita tambah lagi dengan 5, 12, kita tambah lagi dengan 5, 17, dan seterusnya. Ini masih ada berapa? 17 tambah 5, 17 ditambah 5, 22, kan seperti itu. Ini kalau yang ke kiri berarti kita kurangi 2, min 5, min 3, min 3, min 5, min 8, min 8, min 5, min 13, dan seterusnya. Oke, sebenarnya gampang itu caranya. Kemudian himpunan bilangan yang kongruen 18 moduli 3. 18 moduli 3 tadi itu kan saya punya min 18 moduli 3. Nah, ini kalau mau mencari himpunan-himpunannya tinggal kita tambahkan saja. Kalau ke kanan tambah ya. Berarti min 18 kita tambah 3, min 15, min 15 kita tambah 3, min 12, dan seterusnya. Kalau mau cek saat 18 kita bagi dengan 3, itu kan sisanya adalah 0. Saat 0 kita bagi 3, sisanya juga berapa di situ? 0. 3 kita bagi 3, sisanya juga 0. 6 kita bagi 3 juga sisanya 0. Seperti itu. Saya rasa untuk yang nomor 3 dan nomor 4 kalian bisa mengikuti dengan baik. Seperti itu ya. Jadi tinggal kalau ke kanan kita tambahkan, ke kiri kita kurangi. Kalau hanya untuk mencari apa himpunan bilangan yang kongruen. Oke. Kemudian di sini saya memberikan teorema kekongruenan di mana pembuktiannya di sini saya berikan dalam bentuk latihan soal. Misalkan M adalah bilangan bulat positif, jika A kongruen B modulo M dan C adalah sembarang bilangan bulat, maka A plus C itu kongruen B plus C modulo M. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau keduanya ruas kiri dan kanannya kita kali C, itu A kongruen A kali C kongruen B kali C modulo M. Dan kalau ada perpangkatan A pangkat B kongruen B pangkat B modulo M untuk suatu bilangan bulat tak negatif. Kemudian di sini P ya yang tidak negatif. Kemudian yang kedua, jika ada dua kekongruenan A kongruen B modulo M dan C kongruen D modulo M, maka di sini A plus C kongruen B plus D modulo M. Syaratnya modulunya sama. Kemudian perkaliannya A kali C kongruen B kali D modulo M. Nah, di sini saya memberikan pembuktiannya. Di sini untuk pembuktian nomor 1 seperti biasa kita analisa. Apa saja yang kita punya? Di situ kita punya bilangan bulat positif M. Kemudian ada A kongruen B modulo M. Kemudian ada C sebarang bilangan bulat. Untuk pembuktian yang pertama kita akan membuktikan A plus C kongruen B plus C modulo M. Nah, di sini gampang saja kita kembalikan ke definisi dari kekongruenan. A kongruen B modulo M itu kan artinya A sama dengan K kali M plus B. Kan B tadi sebagai sisa. Kemudian karena C ini sebarang bilangan bulat, maka kita bisa menambahkan kedua ruas dengan C. Jadi saat ruas kiri kita tambahkan C, ruas kanan juga harus kita tambahkan C. Ingat, ini adalah sudah kita pelajari bersama. Ini di mata kuliah kalkulus juga ada. Kemudian ini A plus C sama dengan K kali M plus B plus C. Kemudian di sini jadinya kita punya A plus C kongruen, karena kan sisanya adalah B plus C, jadi kongruen dengan B plus C modulo M. Itu terbukti. Untuk yang kedua, A kongruen B modulo M berarti di sini sama A sama dengan K kali M plus B. Kemudian saat ruas kiri kita kali C, ruas kanan juga harus kita kali C. Nah, hasilnya di sini untuk yang agak berbeda mungkin di sini KMC kan gitu. Lah, di sini karena K kali C bilangan bulat, sifat perkaliannya tertutup sehingga dia pasti menghasilkan bilangan bulat juga K. Kita misalkan K besar ya. K kali M plus BC. Artinya apa? AC kongruen BC modulo M.
Oke, mungkin yang agak berbeda saat pembuktian nomor ketiga ini. A kongruen B modulo M berarti A sama dengan KM plus B. Lah di sini kita pangkatkan, saat ruas kiri kita pangkatkan P, ruas kanan juga harus kita pangkatkan P. Nah, ini yang mungkin yang menjadi koreksi bagi saya. Kalau ada perpangkatan dalam bentuk ini namanya bentuk binomial. Kita tidak bisa langsung ini berarti pangkat P, yang ini kita pangkatkan P, itu salah. Jadi kita menggunakan teori binomial. Ini bisa kalian pelajari di video saya mata kuliah matematika diskrit. Di situ saya ada pembahasan tentang teori binomial. Teori binomial di sini saya tidak akan menjelaskan detail di video ini. Ini adalah persamaan dari teori binomial, yaitu A plus B pangkat N. Jadi binomial, yang namanya binomial ada dua koefisien ya, di sini ada A dan B. Kalau multinomial masih ada lanjutannya, bisa A, B, C, D, dan seterusnya. A plus B pangkat N itu sama dengan sigma K sama dengan 0 sampai N, ini adalah kombinasi. Kombinasi NK, di mana A pangkat N min K, artinya A ini pangkatnya adalah dari yang besar semakin mengecil, kan seperti itu. Kemudian B pangkat K, sehingga persamaan satu ini bisa menjadi, nah bentuknya ini. Untuk yang ruas kanannya yang dia saya operasikan, yaitu K mulai dari 0 sampai P, kombinasi P, K, KM, P min K, B pangkat K, seperti itu. Nah, di sini kita jabarkan. Mulai dari K0, berarti kan kombinasi P0, KM, P, B-nya pangkat 0, ditambah kombinasi P1, KM, P min 1. Jadi yang pangkat dari KM ini semakin mengecil karena dikurangi 1, dikurangi 2, kemudian sampai dikurangi dengan P min 1 dan dikurangi dari P, kan seperti itu. Ini ada dan seterusnya. Sedangkan pangkat dari B-nya mulai dari 0, 1, 2 sampai dia naik ya sampai pangkat P min 1 dan sampai pangkat P, seperti itu. Kombinasinya juga di sini yang berubah adalah K-nya, karena di sini kan sigmanya adalah K sama dengan 0 sampai P. Nah, dari sini kemudian kita bisa menjabarkan untuk yang pangkat M-nya ini. Jadi KM ini kita jabarkan supaya apa? Supaya fungsinya kita bisa mengeluarkan M. Kenapa? Karena di sini kan kekongruenan kita butuh ini, bentuk seperti ini kan. KM plus B. Nah, di sini saat kita uraikan, kita bisa mengeluarkan M. Ini KM pangkat P itu kan di sini adalah K pangkat P, M pangkat P. Lah, karena M-nya dikeluarkan 1, maka tinggal yang ada di dalam sisanya adalah M pangkat P min 1. Kemudian untuk yang ini K pangkat P min 1, M pangkat P min 2. Karena M-nya dikeluarkan 1, maka yang asalnya P min 1 jadi P min 2. Ini K pangkat P min 2, awalnya ini M pangkat P min 2. Karena M-nya dikeluarkan 1, makanya di sini tinggal P min 3. Dan seterusnya sampai di sini kita bisa mengeluarkan yang apa di sini? Yang bentuk paling ini P min 1, ini K kali M. Jadi kan karena di sini K kali M, maka M-nya kita keluarkan kan tinggal K-nya saja. Ini yang M. Nah, yang ini dia sebagai apa di sini? Sebagai sisanya nanti. Jadi ini tinggal kita operasikan kombinasi, ingat kombinasi P dengan P berarti P faktorial per P min P faktorial kali P faktorial. B-nya tetap pangkat P. Nah, di sini tadi untuk yang bagian dalam kurung ini karena di sini kombinasi, kemudian kita kalikan dengan K dan juga M, dia akan menghasilkan suatu bilangan bulat seperti itu. Nah, ini di sini kita sebut sebagai misalkan K besar, kita kali M. Kemudian untuk yang P faktorial
P faktorial dibagi 0 faktorial kali P faktorial. Ingat, 0 faktorial itu sama dengan 1. Jadi P faktorial dibagi P faktorial sama dengan 1. 1 kali B pangkat P, jadi hasilnya B pangkat P. Lah bentuk ini, nah sudah sama dengan apa? A pangkat P kongruen B pangkat P modulo M. Seperti itu. Itu untuk yang pembuktian nomor pertama. Sedangkan untuk pembuktian nomor kedua, di sini yang diketahui kan bilangan bulat positif M, kemudian ada A kongruen B modulo M, dan ada C kongruen D modulo M. Yang harus kita buktikan A plus C kongruen B plus D modulo M. Dan yang kedua adalah AC kongruen BD modulo M. Seperti biasa ini, saya rasa hampir semuanya sudah bisa membuktikan untuk ini. Jadi kalau A kongruen B modulo M, berarti kan A sama dengan K1 M plus B, dimana K1 ini bilangan bulat. Kemudian C kongruen D modulo M berarti C sama dengan K2 M plus D. Nah, di sini tinggal kalau kita menjumlahkan ruas kiri dengan ruas kiri, maka ruas kanan harus kita jumlahkan juga dengan ruas kanan. Nah, hasilnya seperti ini. Oke, ini menunjukkan sudah kekongruenan. Perkalian sama saja, ini juga hampir semuanya sudah benar. Jadi tinggal kita kalikan ya, jangan sampai langsung kita jumlahkan, ini harus kita kalikan. Nah, untuk yang seperti biasa, seperti yang tadi juga untuk yang pangkat P tadi, yang ada di dalam ini M-nya kita keluarkan, sehingga yang di dalam ini adalah kita temukan bilangan bulat. Nah, ini hasilnya. Oke, materi terakhir pada video ini adalah tentang balikan modulo atau modulo inverse. Jika A dan M relatif prima dengan M lebih besar 1, maka dapat kita temukan balikan inverse dari A modulo M. Balikan dari A modulo M adalah bilangan bulat A, di sini A bar ya, untuk inverse itu sedemikian hingga A kali A bar kongruen 1 modulo M. Seperti itu. Jadi syaratnya jika A dan M relatif prima dengan M-nya lebih besar 1. Artinya apa di sini? Karena A dan M relatif prima, maka syaratnya FBB dari A dan M itu sama dengan 1. Oke. Makanya kalau dia FBB-nya tidak 1 atau tidak relatif prima, dia tidak punya balikan modulo atau tidak punya inverse. Ini contohnya. Tentukan balikan modulo 17 modulo 5 ya. Untuk di sini kita cek dulu apakah 17 dan 5 ini relatif prima. Kalau dia relatif prima, dia punya inverse. Kalau dia tidak relatif prima, maka dia tidak punya inverse. Untuk 17 modulo 5, 17 dan 5 ini FBB-nya 1, maka jelas dia relatif prima. Sehingga dengan algoritma pembagian kita bisa menentukan inverse-nya, yaitu 17 itu sama dengan 3 kali 5 plus 2, kemudian 5 sama dengan 2 kali 2 plus 1. Ingat, ini algoritma pembagian. Sehingga kita peroleh apa? Min 2 kali 17 ditambah 7 kali 5 sama dengan 1. Ingat, A kongruen B modulo M berarti terdapat bilangan bulat K yang memenuhi A sama dengan K kali M plus B. Sehingga apa di sini? Min 2 kita kalikan 17 ditambah 7 kali 5 itu sama dengan 1. Maka min 2 kali 17 sama dengan 7 kali 5 plus 1. Nah, di sini kita dapatkan apa? Kita dapatkan min 2 kali 17 itu 1 modulo 5. Sehingga apa di sini? Sehingga kita bisa menemukan, karena di sini A kali A bar kan tadi, karena ini 17 modulo 5, maka dia balikannya adalah min 2 modulo 5. Seperti itu. Oke. Sedangkan untuk yang nomor 2, untuk FBB 12 dan 3 di sini kita tentukan dulu 12 dan 3 ini FBB-nya 3. Maka dia tidak relatif prima, sehingga jelas dia tidak punya balikan modulo atau dia tidak punya inverse. Jadi itu yang harus kita lakukan. Oke, mungkin itu saja untuk video kali ini. Untuk video selanjutnya kita akan